Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berliana Dwi Thalia. Saya mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori pembelajaran dan pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua diperuntukkan untuk memenuhi tugas perkuliahan pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Dr. Taufik, MPDI. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai teori pembelajaran dan pemerolehan bahasa Arab. Nah, pada teori pembelajaran bahasa Arab terdapat 3 teori, yaitu teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang menjelaskan proses pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa lingkungan. Teori behaviorisme dalam pembelajaran bahasa Arab menekankan bahwa pembelajaran bahasa terjadi melalui kebiasaan dan pengulangan, di mana siswa memperoleh bahasa melalui stimulus atau rangsangan dan respon. Teori ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Burrhus Frederick Skinner, Ivan Pavlov, dan John Watson, yang dipercaya bahwa bahasa dipelajari melalui proses pembiasaan, imitasi, dan penguatan. Prinsip-prinsip teori behaviorisme dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, ada stimulus dan respon. Bahasa dipelajari melalui hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi siswa. Jika stimulus diberikan berulang kali, siswa akan terbiasa merespon dengan cara yang benar. Contoh pada kegiatan pembelajaran, jika guru mengatakan kaifa haluk, siswa merespon dengan ana bi khair. Kalimat kaifa haluk merupakan stimulus, sedangkan kalimat ana bi khair merupakan respon siswa. Jika respon itu benar, maka guru memberikan penguatan positif seperti pujian. Yang kedua ada reinforcement atau penguatan, di mana respon yang benar diperkuat agar menjadi kebiasaan. Penguatan positif bisa dilakukan dengan pujian, maka akan memotivasi siswa untuk mengulang respon yang benar. Sedangkan penguatan negatifnya berupa teguran atau koreksi, digunakan untuk menghindari kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu imitasi atau peniruan. Siswa belajar bahasa Arab dengan meniru ucapan dan tulisan dari guru atau penutur asli. Semakin sering siswa mendengar dan meniru bahasa Arab yang benar, semakin cepat mereka akan menguasainya. Yang keempat yaitu ada habit formation atau pembiasaan. Bahasa harus dipelajari dengan cara membentuk kebiasaan melalui latihan secara terus-menerus. Jika latihan dilakukan secara berulang-ulang, siswa akan terbiasa menggunakan bahasa Arab tanpa berpikir terlalu lama. Teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Karena menurut teori kognitif sendiri, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Teori kognitivisme menekankan bahwa belajar itu memahami, bukan hanya menghafal. Dalam pembelajaran bahasa Arab, teori ini membantu siswa mengerti makna dan pola bahasa sehingga bisa menggunakannya dengan lebih fleksibel dalam berkomunikasi. Komponen-komponen penting dalam teori kognitivisme dan penerapannya dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu peran memori dalam pembelajaran bahasa Arab. Memori memainkan peran utama dalam menyimpan dan mengambil kembali informasi bahasa. Ada 2 jenis memori yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Di mana memori jangka pendek ini bersifat menyimpan informasi secara sementara. Sedangkan memori jangka panjang menyimpan informasi yang telah dipelajari secara permanen. Contoh pada pembelajaran bahasa Arab, saat pertama kali siswa belajar kata kolamun,
siswa hanya akan mengingatnya sementara. Akan tetapi, jika siswa itu mendengar, lalu menulis dan menggunakan kata tersebut dalam kalimat berulang kali, maka kata itu akan tersimpan dalam memorinya dalam jangka yang panjang. Yang kedua, yaitu information processing atau pengolahan informasi. Konsep ini, siswa tidak hanya memahami informasi secara pasif, akan tetapi mereka mengolah, menganalisis, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang ketiga, yaitu skema kognitif. Skema adalah struktur mental yang digunakan untuk mengorganisasi informasi dan menghubungkan konsep-konsep baru dengan pengalaman sebelumnya. Jadi, pada saat pembelajaran, guru bisa mengajarkan bahasa Arab berdasarkan tema tertentu, misalnya tema sekolah, makanan, atau keluarga, agar siswa dapat mengaitkan kosakata dengan pengalaman mereka sehari-hari. Yang keempat yaitu metakognisi. Metakognisi adalah kesadaran siswa tentang bagaimana mereka belajar dan strategi apa yang paling efektif bagi mereka. Misalnya, siswa yang sadar bahwa mereka lebih mudah menghafal kosakata melalui mendengarkan lagu akan lebih memilih metode tersebut dibandingkan hanya membaca daftar kosakata. Nah, guru bisa mengajarkan strategi belajar yang berbeda dan meminta siswa untuk memilih metode apa yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori yang membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang kemudian hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, teori ini berarti bahwa siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, akan tetapi berpartisipasi aktif dalam proses belajar, mencari makna sendiri dan menghubungkan konsep-konsep baru dengan yang sudah mereka ketahui. Jadi, jika teori behaviorisme lebih menekankan pengulangan dan hafalan, serta teori kognitivisme menekankan pada proses berpikir, maka teori konstruktivisme ini lebih menekankan pada pembelajaran berbasis pengalaman dan interaksi sosial. Komponen-komponen penting teori konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu experience learning atau belajar dari pengalaman langsung. Siswa akan lebih cepat menguasai bahasa Arab jika mereka menggunakan bahasa dalam situasi nyata atau latihan secara langsung pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada scaffolding atau belajar secara bertahap. Siswa tidak bisa belajar secara langsung atau sekaligus, tetapi mereka dapat belajar secara bertahap. Pada awalnya, mereka membutuhkan bantuan guru atau teman yang lebih mahir. Lama-lama, mereka akan bisa secara mandiri. Yang ketiga, ada collaborative learning atau belajar bersama teman. Siswa akan lebih cepat memahami bahasa jika mereka berdiskusi, berbicara, dan belajar bersama teman-temannya. Jadi, guru bisa menerapkan pembelajaran dengan memasangkan siswa dengan temannya untuk membuat percakapan bahasa Arab, lalu mempraktikkannya di depan kelas. Yang keempat yaitu social kontraktivism atau belajar dalam konteks sosial dan budaya. Bahasa tidak hanya soal kata dan tata bahasa, tetapi juga soal budaya. Siswa perlu memahami bagaimana bahasa Arab digunakan dalam kehidupan nyata. Misalnya, pada saat belajar kata Assalamualaikum, siswa juga harus bisa memahami bahwa ini bukan sekedar ucapan halo, tetapi bagian dari budaya Islam dan sopan santun dalam masyarakat Arab. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 teori, yaitu teori hipotesis interaksi menurut Mikhailong, yang kedua ada teori sosiokultural menurut Vygotsky, dan yang terakhir ada teori pemerolehan bahasa universal menurut Chomsky. Yang pertama yaitu ada teori hipotesis interaksi menurut Mikhailong. Hipotesis interaksi dari Mikhailong menjelaskan bahwa interaksi antara pembelajar bahasa dan lingkungan sosialnya itu sangat penting dalam pemerolehan bahasa kedua. Teori ini menekankan bahwa
proses komunikasi yang aktif antara pembelajar dan penutur asli dapat mempercepat dan meningkatkan pemahaman serta penggunaan bahasa yang sedang dipelajari. Jadi, hipotesis interaksi menurut Mikhailong ini menunjukkan bahwa belajar bahasa itu bukan hanya tentang menerima informasi, akan tetapi juga tentang bagaimana pembelajar itu dapat juga mengolah informasi melalui interaksi dengan orang lain. Semakin sering seseorang berinteraksi dalam berbahasa, maka semakin baik juga pemahaman mereka menggunakan bahasa tersebut. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Arab, sebagai seorang guru, perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendorong interaksi aktif siswanya, seperti diskusi kelompok, simulasi percakapan, dan penggunaan teknologi interaktif. Yang kedua yaitu teori sosiokultural menurut Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan konteks budaya dalam proses pembelajaran, termasuk pemerolehan bahasa. Jadi, bahasa tidak hanya diperoleh melalui hafalan atau latihan individu saja, akan tetapi juga melalui interaksi sosial dan lingkungan budaya. Artinya, semakin sering siswa berbicara, mendengar, dan menggunakan bahasa Arab dalam lingkungan nyata, maka semakin cepat juga mereka menguasainya. Selain itu, bimbingan dari guru atau teman sebaya yang lebih mahir dapat membantu siswa melewati kesulitan belajar dalam zona perkembangan mereka. Nah, poin penting penerapan teori Vygotsky dalam pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua ada 4, yaitu yang pertama interaksi sosial, yang kedua ada Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu tahap di mana mereka bisa belajar lebih banyak jika mendapatkan bantuan yang tepat, dan yang ketiga ada pengaruh budaya, yang terakhir yaitu ada peran kata dan makna. Yang terakhir yaitu teori pemerolehan bahasa universal menurut Noam Chomsky. Teori pemerolehan bahasa universal yang dikemukakan oleh Noam Chomsky menjelaskan bahwa manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk memahami dan memproduksi bahasa. Artinya, sejak lahir, otak manusia sudah memiliki cetakan atau sistem dasar yang memungkinkan mereka belajar bahasa dengan cepat. Prinsip utama dari teori Chomsky tentang pemerolehan bahasa universal. Yang pertama yaitu ada universal grammar atau tata bahasa universal. Setiap manusia memiliki sistem aturan bahasa bawaan dalam otak mereka yang berlaku untuk semua bahasa di dunia. Siswa yang belajar bahasa Arab secara otomatis akan mencari pola dan struktur dalam bahasa tersebut karena otak mereka sudah memiliki sistem dasar untuk memahami bahasa. Yang kedua ada Language Acquisition Device atau LAD atau bisa dibilang perangkat pemerolehan bahasa. Otak manusia memiliki mekanisme bawaan yang membantu mereka untuk menyerap dan memahami bahasa. Siswa tidak harus mempelajari bahasa Arab dari nol karena LAD dalam otak mereka sudah terprogram untuk mengenali pola bahasa. Selama mereka mendapatkan input yang cukup, LAD akan bekerja untuk membantu mereka memahami dan menguasai bahasa secara alami. Yang ketiga yaitu ada input linguistik atau pentingnya paparan bahasa. Meskipun manusia memiliki kemampuan bawaan untuk bahasa, mereka tetap membutuhkan paparan bahasa yang cukup untuk bisa menguasainya. Semakin sering siswa mendengar, membaca, dan menggunakan bahasa Arab, maka semakin cepat juga mereka akan mempelajarinya. Jika input bahasa yang diterima berkualitas tinggi, maka proses pemerolehan bahasa akan lebih efektif. Yang keempat yaitu ada kematangan kognitif atau pengaruh usia dalam belajar. Semakin matang kognitif seseorang, semakin baik mereka dalam menganalisis struktur bahasa. Akan tetapi, anak-anak cenderung lebih mudah memperoleh bahasa secara alami. Sementara orang dewasa perlu usaha untuk mempelajari tata bahasanya. Namun, orang dewasa memiliki keunggulan dalam memahami konsep tata bahasa secara analitis, sehingga mereka bisa belajar dengan cara yang lebih terstruktur. Yang kelima yaitu ada overgeneralization atau kesalahan dalam belajar bahasa.
Ketika belajar bahasa, siswa cenderung menerapkan struktur secara berlebihan yang menyebabkan kesalahan dalam penggunaan bahasa. Siswa mungkin mencoba menerapkan aturan tata bahasa Arab yang mereka pelajari, sehingga menghasilkan kesalahan. Kesalahan ini adalah bagian normal dari proses pemerolehan bahasa. Yang terakhir yaitu critical period hypothesis atau periode kritis dalam pemerolehan bahasa. Ada masa tertentu dalam kehidupan seseorang di mana mereka lebih mudah belajar berbahasa. Jika bahasa dipelajari di luar periode ini, maka hasilnya mungkin tidak sebaik jika dipelajari sejak kecil. Anak-anak yang belajar bahasa Arab sejak kecil lebih mungkin berbicara dengan pelafalan yang alami dibandingkan orang dewasa yang baru belajar. Namun, ini bukan berarti orang dewasa tidak bisa belajar bahasa Arab, hanya saja mereka mungkin perlu usaha untuk mencapai kefasihan yang sama. Demikian akhir dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.